membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya nih? Hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang rasanya pemirsa, saya Raudlo Rida kembali membersamai pemirsa nih ya. Hari ini tentunya di program Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Ada banyak nih berita yang akan kita ulas hari ini secara seru ya. Dan tentunya kami juga maka dari itu ya pemirsa setia Sultan TV ini Pagi Seru ini akan selalu tayang hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa langsung aja nih kita buka ya pagi hari ini dengan mengulas berita yang masih hangat. Nah ini kemarin ya pada hari Minggu 20 Oktober 2024 akhirnya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi dilantik. Wow, finally kita berganti kepemimpinan ya tentunya. Nah ini dilansir dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasangan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming secara resmi ini mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Nah, keduanya ini dilantik dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dan ini diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Jakarta. Nah, pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming ini dilantik berdasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, pada sidang paripurna kemarin ini dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Nah, ini banyak banget serba-serbinya nih ya dari pelantikan Presiden Republik Indonesia kita saat ini. Jadi dari banyak sekali berita gitu ya pemirsa, ini banyak banget hal-hal uniknya. Kalau kita lihat juga ketika pelantikan 20 Oktober kemarin gitu ya, ini di pagi harinya kemudian juga benar-benar acaranya itu lanjut gitu ya sampai malam hingga ada pengumuman Kabinet Menteri Merah Putih yang tentunya akan membersamai pemerintahan dari Prabowo dan juga Gibran. Nah pemirsa, ada hal unik nih saat pelantikan Presiden kemarin ya. Salah satunya ini kalau kita melihat ya, ada mobil Maung Pindad. Wow, biasanya nih kita kan selalu melihat orang nomor satu di Indonesia itu menaiki mobilnya juga khusus ya. Sebelum-sebelumnya juga Presiden sebelumnya Pak Joko Widodo juga sempat menaiki mobil Republik Indonesia atau RI1 ini ya. Dan tentunya itu berbeda dengan kemarin saat pelantikan Presiden kita yaitu Prabowo Subianto. Nah, usai pelantikan ini terlihat bahwa Prabowo ini meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil SUV putih dengan plat Indonesia 1 dan sebelumnya ini saat Joko Widodo datang ke gedung MPR, plat tersebut masih menempel di mobil kepresidenan
Jokowi. Nah, diketahui bahwa mobil SUV berwarna putih ialah Maung Garuda. Nah, ini kita bisa melihat gambarnya. Jadi banyak banget gitu masyarakat yang akhirnya tuh salfok gitu dengan mobil yang dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia. Kayak ini tuh mobil apa sih, jenis apa sih? Nah, jadi banyak banget juga berita-berita yang akhirnya menyampaikan terkait dengan apa sih mobilnya. Nah, jadi memang mobil itu dinamakan mobil Maung Garuda, produksi dari Pindad. Dan ini mobilnya itu mengusung platform MV3 Garuda Limousine sekaligus pengembangan terbaru dari MV3. Nah, mobil ini nih pemirsa, ini didesain khusus untuk mengakomodasi kegiatan Presiden Prabowo. Dan mantapnya lagi nih ya, ini mobil ini dilengkapi dengan armor yang tahan terhadap tembakan peluru senjata api. Wow, seperti yang kita tahu bahwa namanya juga pemimpin negara pasti butuh sekali keamanan yang super ketat. Dan salah satunya ketika menggunakan transportasi, salah satunya kendaraan ya, itu benar-benar harus diuji kelayakan dan kemudian juga benar-benar aman. Nah, selain itu nih ya, kalau kita lihat juga keunikan kemarin pelantikannya adalah banyak banget nih tokoh-tokoh yang ketika disorot gitu ya oleh kamera mendapatkan banyak tepuk tangan. Salah satunya adalah Titik Soeharto. Ya pemirsa, mantan istri dari Prabowo Subianto ini tampak hadir di acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, berangkat dari kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, nah saat Prabowo dilantik ini Titik yang tersorot kamera itu langsung mendapat tepuk tangan riuh dari para hadirin yang ada. Wah, memang ya kayak gitu. Ini merupakan salah satu juga bentuk apresiasi juga ya dari masyarakat Indonesia, mengingat bahwa memang Prabowo dan juga Ibu Titik ini sebelumnya memang menjalin hubungan seperti itu. Nah, selain Bu Titik yang ditepuk tangan, ada juga nih yang sempat ramai. Anak dan juga menantu dari presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo ini disoraki oleh para hadirin yang ada gitu. Wah, entah kenapa, apakah masih bergejolak gitu kan ya pada hal-hal sebelumnya sehingga ini memantik surakan gitu kan dari para hadirin yang ada. Nah, selain itu juga pemirsa, ini menariknya dari pelantikan Prabowo dan juga Gibran ini menghadirkan 13 panggung hiburan. Wow ya, jadi masyarakat ini benar-benar diberikan hiburan sekaligus tadi ya kita bisa menyaksikan pelantikan presiden terbaru kita. Ada di 13 titik yang tentunya ini juga dihadiri ataupun dimeriahkan oleh artis-artis tanah air. Selain itu juga kemarin juga sempat ramai bahwa biaya transportasi ini bahkan hingga Rp1 saja. Jadi orang-orang benar-benar dimudahkan untuk bisa datang gitu, untuk memeriahkan turut serta berbahagia pada acara pelantikan kemarin. Nah, yang menariknya lagi kalau kita lihat dari pakaian adat yang digunakan oleh Prabowo Gibran, ini menggunakan pakaian adat Betawi. Kompak nih keduanya ini mengenakan baju adat Betawi pada pelantikan dan juga pengucapan sumpah nih pada 20 Oktober kemarin. Dan seperti ini sudah ada kesepakatan ya, kalau kita lihat juga Pak Jokowi juga turut serta menggunakan pakaian yang sama. Wah, terlepas dari itu pemirsa, pokoknya kita juga turut berbahagia karena akhirnya kita berganti kepemimpinan. Presiden kita sekarang adalah Prabowo Subianto dan kita mengucapkan selamat bertugas untuk Pak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Mas Gibran. Dan kita juga mengucapkan terima kasih nih ya untuk presiden sebelumnya ya ini Pak Joko Widodo yang telah bersinergi bersama seperti itu, yang telah memimpin Indonesia 10 tahun lamanya. Wah pemirsa, dari berita pelantikan tadi kita masih ada kaitannya nih dengan berita selanjutnya, yaitu pelantikan dari 48 Menteri Kabinet Merah Putih. Nah ini setelah paginya pelantikan, kemudian juga siangnya ada pisah sambut, malam harinya setelah makan malam nih ya, ini Presiden kita Prabowo Subianto langsung mengumumkan jajaran kabinet yang akan membantu pemerintahannya. Ini kita melihat ya, dan akhirnya di tanggal 21 kemarin itu Presiden
resmi melantik para jajaran menteri dan juga pihak-pihak lainnya. Nah, ini dilansir dari Kompas TV nih ya. Ini Prabowo Subianto melantik 48 menteri negara dan sejumlah kepala lembaga kabinet merah putih yang akan membantu dan juga bekerja sama dengannya pada periode 2024-2029. Ini dilaksanakan pada hari Senin 21 Oktober 2024 dan bertempat di Istana Negara Jakarta Pusat. Adapun ya pemirsa, ini pelantikan menteri ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dan pada saat yang sama nih ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini melantik juga pejabat setingkat menteri, yaitu ada Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan ini sementara itu pelantikan Jaksa Agung ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135/P tahun 2024. Dan akhirnya nih pemirsa, kalau kita lihat gitu kan ya dari berita terkait dengan pengangkatan menteri-menteri yang ada gitu kan. Ini banyak banget masyarakat juga yang penasaran siapa sih gitu kan yang akan menjadi menteri ini, menteri itu. Dan akhirnya sekarang nih pemirsa juga bisa mengakses di website ataupun salah satunya bisa mencari searching di Google atau yang lain-lainnya. Ada banyak banget nama-nama menteri yang akan menduduki posisi salah satunya untuk membantu jalannya pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, ini pemirsa juga bisa ulik nih ya, setelah sebelumnya itu memang kan ramai ya pemanggilan di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara terkait dengan orang-orang yang katanya bakal menjadi menteri dan juga wakil menteri. Dan akhirnya kita nih nggak usah berspekulasi lagi karena udah sah nih ya, ada 48 menteri dan juga sisanya ada beberapa yang tadi memegang kekuasaan, salah satunya Jaksa Agung dan yang lainnya. Terlepas dari itu juga pemirsa, ini mengingatkan kita ya bahwa memang pada dasarnya pemerintahan Republik Indonesia itu perlu segera ibaratnya perlu segera untuk dilanjutkan seperti itu ya, entah itu program-program ataupun rencana-rencana yang ada. Dan menariknya nih pemirsa ya, ini Presiden terpilih kita Prabowo Subianto ini akan menggelar ya, ini akademi militer gitu ya, sepertinya ala-ala TNI atau gimana ya, kita belum tahu juga nih konsepnya seperti apa. Dan ini diikuti oleh para menteri. Ini akan diselenggarakan menurut dari berita yang ada ini sekitar tanggal 25, 26 hingga tanggal 27 Oktober 2024. Nah, ini nih ya, ini juga menjadi perhatian untuk para menteri yang tadi ya memiliki peran besar dalam mengatur jalannya tadi salah satunya Republik Indonesia ini. Ada banyak hal sekali yang perlu dibenahi. Ingat ya, bahwa pada dasarnya menteri itu merupakan orang yang dipilih untuk membantu presiden dalam menjalankan visi misi dan juga program-program yang ada. Dan tentu goals-nya adalah menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Jadi semoga juga kita berharap ya bahwa memang orang-orang yang dipilih oleh presiden kita ini mampu amanah, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tentunya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, pemirsa, dua berita tadi membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita yang lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. No kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.
membahas olahraga,